Sebelum nonton video ini, alangkah baiknya subscribe, like, dan share ya guys. Semoga channel ini akan terus berkembang. Terima kasih guys. Ngosan, ngobrol santai bersama Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dian Afan Hidayat. Dari sudut pandang Fikri terkait sebentar lagi kan Fikri Iza Saputra ini kan akan mendapat gelar SPD ya kan. Kita dengarkan perjuangan beliau gimana kan. Lanjut. Oke, perjuangan ya, perjuangan panjang tentunya ya. Kalau bicara tentang sidang skripsi yang hari ini saya laksanakan gitu ya, mengenai proses dari awal maba yang pada saat itu langsung diberi amanah, yang amanahnya juga nggak tanggung-tanggung gitu. Waktu masih PKKMB langsung dikasih amanah jadi ketua angkatan. Gokil. Hal itu jujur kaget gitu, karena waktu itu baru masuk kuliah 2 hari langsung dikasih amanah jadi ketua angkatan gitu kan. Nggak ada yang menyangka hal itu terjadi, tapi alhamdulillah sampai detik ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadi orang yang dipercaya sama angkatan gitu. Saya masih bersyukur hadir di angkatan 2018 karena memang angkatan inilah yang membuat saya menjadi sosok orang yang lebih kuat, sosok orang yang bisa memberikan contoh kepada teman-teman, sosok orang yang bisa mengendalikan diri saya gitu untuk akhirnya bisa membantu teman-teman saya di 2018. Kemudian jika bicara mengenai perjuangan ini memang bukan perjuangan yang mudah gitu ya, perjuangan yang bisa dibilang cukup berliku, cukup sulit gitu. Dimulai dari pada saat semester 4 ya, semester 4 itu dapat amanah juga sebagai ketua BEM, yang kebetulan pada saat itu kepala departemennya juga dari Mas Afan gitu, kepala departemen saya yang memang pada saat itu mengemban 2 amanah sekaligus yang bisa dibilang amanah-amanah yang cukup berat gitu, menjadi sosok ketua angkatan dan sosok ketua BEM di Prodi Teknik Mesin, ditambah juga di forum ketua angkatan dapat amanah juga pada saat itu menjadi staf divisi kaderisasi di forum ketua angkatan, yang memang hal tersebut harus bisa saya jalani, saya lalui gitu dengan berbagai macam hal yang harus saya lalui lah intinya gitu. Mulai pada saat PKL, waktu itu PKL dapat di Cikarang ya, kebetulan dapat di Cikarang yang lokasinya cukup jauh. Saya harus melaksanakan di sana selama 1 bulan waktu itu berempat ya, sama Abi, sama Dimas, sama Fikria. Ya memang berasa gitu, walaupun cuma sebulan ya kita benar-benar berasa bekerja di industri, yang kemudian dilanjutkan di semester berikutnya itu PKM 6 bulan di SMK 26 itu kita benar-benar ditargetkan menjadi seorang guru gitu ya. 6 bulan. 6 bulan menjadi guru bukan suatu hal yang mudah gitu untuk kita mahasiswa tentunya gitu. Pemahamannya mungkin ya masih di bawah sosok guru yang sesungguhnya gitu kan. Beda. Ya. Tapi tentu saja hal tersebut tidak menurunkan semangat saya, dan setelah PKM langsung saya lanjutkan dengan seminar proposal, dan waktu itu alhamdulillah bisa sidang juga di semester 7 sidang seminar proposal, dan alhamdulillah pada hari ini 29 Juni 2022 saya bisa melaksanakan sidang skripsi. Kalau bicara perjuangan sidang skripsi, ya penelitian saya itu berbasis pada pendidikan yang dilaksanakan di SMK 36, itu lokasinya di Cilincing. Itu lokasinya cukup jauh, yang memang cukup beresiko karena untuk akses jalan ke sananya itu harus menggunakan motor, dan kendaraan yang dilewati adalah kendaraan-kendaraan alat berat, kendaraan-kendaraan besar, truk gitu. Transformer. Iya. Orang sana nyebutnya transformer. Iya, kira-kira seperti itu. Tapi alhamdulillah juga gitu, hasil dari bolak-balik ke sana membuahkan hasil, dan beberapa waktu sebelum penutupan sidang alhamdulillah skripsi saya di ACC oleh 2 dosen pembimbing, yang akhirnya dari ACC itulah yang akhirnya saya bisa mendaftarkan sidang skripsi gitu. 2 dosen bimbingnya siapa aja nih? 2 dosen pembimbingnya pertama Bu Aam Maningsi, kemudian yang kedua Pak Tribambang gitu. Nah,
Kalau dibilang mudah, enggak ya. Mungkin teman-teman tahu ya. Tahu. Kita semua tahu. Bagaimana bisa mendapatkan dosen pembimbing sekelas Bu Am, seorang reviewer PKM nasional ya, yang standarnya cukup tinggi untuk mengkoreksi setiap detail skripsi kita gitu. Yang sangat detail, beliau sangat detail. Begitupun Pak Bambang yang memang beliau juga punya basic di industri yang sehingga kita tidak bisa main-main gitu untuk melakukan skripsi ini gitu. Sehingga pada beberapa minggu yang lalu di ACC dan alhamdulillah bisa mendaftarkan sidang dan ya bisa melanjutkan sidang skripsi. Terhitung dari waktu itu dapat pengumuman H-1 sih, H-1. Di Kemarin tanggal 28 itu baru dapat undangan. Dan itu luar biasa kaget ya. Memang sebelumnya udah di-spill sih di tanggal 27-nya. Dikasih link, udah dapat info, dikasih link, tapi belum ada undangan dan masih bertanya kapan nih, kok udah dikasih link tapi belum ada undangan. Dan ternyata di tanggal 28 dikasih undangan, pas dibuka oh ternyata undangannya untuk sidang tanggal 29. Betul-betul pikiran, hati semua nggak tenang, rasanya pola pikiran semua bercampur aduk, nggak bisa mau makan pun nggak enak rasanya, mau tidur pun susah gitu. Ini tadi juga Ibing juga bicara begitu, mau tidur nggak bisa tidur, pikiran gimana besok, takut. Itu menjadi momok yang paling menakutkan. Karena apa? Karena yang difikirkan adalah ketika kita sidang, hasil akhirnya kita lulus apa enggak ya, selalu ada di pikiran kayak penguji akan bilang Anda lulus atau tidak. Oke, kalau lulus alhamdulillah, kalau tidak tentu harus mengulang penelitian lagi dari awal, memprogres lagi dari awal, yang tentu saja itu bukan hal yang mudah kayak gitu. Tapi alhamdulillah tadi sidang semuanya berjalan lancar, kurang lebih 1 jam lebih itu melaksanakan sidang dan alhamdulillah hasilnya lulus. Tadi Anda mulai jam berapa sidangnya? Tadi mulai jam 10. Beres jam? Jam 11 lewat 5 kalau nggak salah. Hanya 1 jam 5 menit. Cepat. Dari estimasi 1,5 jam, alhamdulillah tadi cuma 1 jam 5 menit. Seperti itu. Tapi di dalam sidang tadi tuh gimana? Apakah ada pertanyaan yang sulit, pertanyaan menjebak, atau malah di luar dari materi yang Anda presentasikan? Gimana? Ya, di sidang tadi memang pengujinya bervariatif ya. Bentar, penguji siapa aja ya? Ya, ketua sidangnya Pak Eko. Ya, sekretaris sidangnya Pak Priyono. Dosen ahlinya Pak Syarif. Ya, ada 3 penguji yang menurut saya pertanyaannya cukup luar biasa ya. Terkadang out of konteks yang cukup jauh gitu. Apa yang hasil yang saya seliti, kemudian yang ditanyakan apa, terutama dari dosen ahli ya Pak Syarif, yang justru menanyakan tentang konsep PTK atau penelitian tindakan kelas, yang dimana saya menelitinya tentang deskriptif kualitatif yang tidak sama sekali membahas penelitian tindakan kelas. Namun Pak Syarif menanyakan tentang hal PTK atau penelitian tindakan kelas. Hal itu cukup menjebak bagi saya, tapi berdasarkan hasil yang saya dapatkan, alhamdulillah beliau mengerti apa yang saya maksud. Itu sih dari yang tadi saya rasakan selama sidang. Tapi dari dosen pembimbing lu itu ikut membantu lu atau hanya sekedar cuek? Dosen pembimbing alhamdulillah dua-duanya sangat membantu. Dari mulai Bu Am yang menjelaskan mengenai kenapa melaksanakan teaching factory-nya di SMK 36 karena beliau ada project dan lain sebagainya, juga Pak Tri Bambang dosen pembimbing 2 juga sangat mensupport, sangat membantu gitu untuk membantu menjelaskan mengenai apa itu teaching factory dan kenapa akhirnya memilih objeknya di SMK Negeri 36 Jakarta. Beliau berdua itu dosen pembimbing yang terbaik menurut saya. Saya kira seperti itu. Tadi setelah selesai presentasi lalu tanya jawaban ya? Betul. Nah, habis itu apakah Anda sedikit keluar dari breakdown room atau betul, enggak? Iya. Coba ceritakan dong. Apakah Iya. ada hal-hal itu atau gimana tuh? Iya, betul. Itu hal yang paling menurut saya paling mendebarkan adalah momen di mana saya selesai sidang dan saya harus keluar dari ruang sidang untuk menunggu hasil sidang. Hal itu harus ditunggu kurang lebih 5-10 menit. Saya harus keluar dari breakout room dan menunggu hasil sidang saya apakah dinyatakan lulus atau tidak. Jujur selama 5-10 menit itu
merasakan hal yang sangat-sangat deg-degan gitu ya, benar-benar deg-degan gitu, seperti nyawanya ditarik ya Allah gitu. Perbanyak zikir ya Allah gitu, Ucap. banyak ngucap, iya. Dan ketika masuk ke breakout Zoom, yang membimbing itu Pak Eko langsung menyampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, kepada Mas Fikriza Syahputra, hasil rapat kami dengan para dosen ahli dan pembimbing, maka Anda dinyatakan lulus. Alhamdulillah, saya merinding, mau nangis. Rasa syukur itu benar-benar rasa syukur saya kepada Allah gitu, atas limpahan karunia-Nya. Akhirnya saya bisa menyelesaikan studi saya 4 tahun dengan 8 semester kayak gitu. Jadi Pak Eko ini langsung to the point dong, Betul. bahwa menyatakan kalau lu ini langsung terima lulus gitu loh. Iya. Menyatakan lulus ketika sidang skripsi. Iya, alhamdulillahnya begitu. Alhamdulillahnya pas masuk, Pak Eko langsung mengucapkan selamat gitu pada Mas Fikriza Syahputra dinyatakan lulus. Oh, berarti itu perasaan lu langsung plong lah Ya. ya, udah nggak ada beban lagi kan, Betul. udah nggak ada yang kepikiran gitu Betul, kan. udah lega, bener-bener lega gitu rasanya. Ya, soalnya tadi pun dari cerita temen gue si Ibing Gimana tuh? cerita tadi ketika dia masuk dari breakout Zoom, Iya, dari ketua sidangnya menyatakan bahwa si Ibing ini tidak diluluskan gitu loh. aduh. Sedikit kusut. Katanya ada 2 faktor yang membuat dia tidak lulus. Akhirnya habis itu dosen bimbing langsung ngomong bahwa itu cuma bercanda gitu. Di prank. di prank. Akhirnya ketua sidangnya langsung menyatakan bahwa Ibing ini nyatakan lulus. Oh, sebenarnya lulus ya? Iya, intinya Ibing itu lulus. Oke, dari setelah sidang itu lu ngapain lagi? Iya. Setelah sidang itu tentu saja ya setelah pengumuman kelulusan saya merasa kayak ya alhamdulillah udah plong gitu, dan tinggal melanjutkan revisi-revisi yang diberikan oleh penguji, yang memang dari revisi-revisi tersebut nantinya saya dikasih waktu 10 hari kerja. Dengan demikian berarti 2 minggu ya, dengan 2 minggu ya, mudah-mudahan dari 2 minggu itu nanti bisa selesai tepat waktu dan bisa menuntaskan skripsi juga tepat waktu. Kira-kira seperti itu sih dari yang saya tadi laksanakan gitu. Oke, jadi lu tinggal revisian kan, Betul. ya udahlah, tinggal ke tahap selanjutnya kan. Iya betul, kira-kira seperti itu. Oke. Gua cukupin dulu dari tentang pertanyaan sidang skripsi ini. Gua akan sedikit intil Fikri nih ya. Apa tuh? Aduh. Fikri ini kan ketua angkatan kan ya. Iya iya. Nah, dan lu juga kan udah pasti lulus nih kan, mendapat gelar Amin. SPD kan. Amin. Nah, apakah nanti lu bakal masih mau nih bantuin temen-temen lu nih, khususnya di angkatan 18 nih ya, yang masih kusut akan skripsi atau kusut akan hal-hal yang lain gitu loh? Gimana tuh? Oke. Kalau bicara tentang jadi ketua angkatan gitu ya, kemudian nantinya lulus dengan belakang teman-teman saya yang masih berjuang untuk skripsinya, tentu saja amanah ketua angkatan 2018 tetap ada di diri saya, dan saya tidak akan pernah meninggalkan teman-teman saya dalam kondisi apapun yang terjadi. Salut sih, gue juga percaya sih, bener sih apa yang diomongin ini sih, insya Allah bener lah ya. Gue juga ngerasa sendiri kan di angkatan 18 ini kan ya, tolak ujung tombak kita ini dari ketua angkatan kita sendiri gitu loh. Alhamdulillah ketua angkatannya juga support segala macam tentang angkatan 18, mulai dari yang kusut A, B, C, D dan segala macam. Ya. Syukur jika ada permasalahan bisa langsung tanyakan Fikri gitu ya, akan biar dapat solusi yang pasti gitu loh. Ya. Terus pesan-pesan lu Oke. untuk orang yang sedang menghadapi skripsi gimana nih? Oke, tentu saja saat ini banyak sekali teman-teman kita yang masih berjuang di penelitiannya, masih berjuang di PKL-nya, di PKM-nya, bahkan berjuang di sempro-nya dan di skripsinya. Pesan saya buat kalian, penuhi kewajiban kalian terlebih dahulu sebelum hak kalian. Karena ketika kewajiban kalian dipenuhi, maka hak kalian untuk menjadi seorang wisudawan akan terpenuhi. Tapi jangan pernah berharap bahwa kalian akan dipenuhi haknya sebelum kalian memenuhi kewajiban kalian untuk menyelesaikan studi kalian di UNJ. Seperti itu. Karena semua itu didasari dari hati, dari pemikiran kalian. Ketika kalian merasa bahwa
kalian ingin berprogres, kalian ingin lulus tepat waktu, kalian ingin menyelesaikan studi kalian berdasarkan apa yang kalian inginkan, tapi menurut kata hati kalian, maka semua akan berjalan sesuai dengan apa yang kalian niatkan dan apa yang kalian inginkan. Tapi ketika kalian males-malesan, maka ingatlah di luar sana banyak orang-orang yang selangkah lebih maju. Karena ketika kalian menunda kesuksesan, karena ketika kalian menunda skripsi kalian 1 hari, maka sama aja kalian menunda kesuksesan kalian 1 hari. Maka dari itu, cepatlah selesaikan apa yang menjadi tugas kalian dan kesuksesan sudah menunggu di depan Anda. Kira-kira seperti itu. Oke, mantap banget nih dari Fikri Iza Saputra nih ya. Dari ketua angkatan juga dia jelas banget dah jadi angkatan 18 ini kan. Gue juga mohon semoga kedepannya Fikri bakal selalu ada nih ya bersama kita di angkatan 18, selalu membersamai. Syukur-syukur sampai bersih nih angkatan 18 di UNJ lulus pasti, semua kan? Pasti lulus semua, amin. Nggak ada yang istilahnya lulus lewat dari waktunya, semuanya harus lulus tepat waktu. Oke, mungkin saya cukupkan di video kali ini. Gue juga banyak belajar dari Fikri nih ya terkait yang tadi dan hal segala macem. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, Dan komen di Dian Afan Hidayat channel. Oke? Jangan lupa subscribe. Salam seduluran salawase. Tetaplah berbuat baik dan menebar kebaikan. Insya Allah akan meridhoi segala apa yang kita lakui. Amin. Dadah, see you the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic. Dan terakhir skripsi di semester 8, karena memang pada prosesnya pelaksanaan ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Ada beberapa tahapan proses Bisa mas. Ini bagus